Aksi nyata 1.4 Budaya Positif oleh Muhammad Darwis, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bulukumba. Penyebaran pemahaman kepada rekan guru UPT SPF SDN 77 Bontobaju. Diseminasi budaya positif. Konsep-konsep kunci untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah UPT SPF SDN 77 Bontobaju, yang kami hormati seluruh yang hadir dari teman yang ada di sekolah ini. Tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diperkenankan untuk bisa mengikuti kegiatan yang sebentar merupakan suatu tugas dari kami selaku CGP Angkatan 11 kelas 11.037, di mana kegiatan ini adalah suatu kegiatan akan menyampaikan terkait budaya positif. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai suri teladan bagi kita semua, yang memberikan contoh yang baik bagi umat manusia. Baik, kami akan masuk di kegiatan, yaitu dimensi budaya positif, konsep-konsep kunci untuk mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Di mana di sini kami berujuk pada suatu persoalan, apakah kita setuju atau tidak setuju. Di mana di sini dimensi yang kami ambil yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, dan memberi hukuman dengan hal positif membaca buku atau membersihkan halaman sekolah. Konsep-konsep kunci budaya positif: 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Memotivasi perilaku manusia. 4. Kebutuhan dasar. 5. Posisi kontrol, restitusi. 6. Keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Perubahan paradigma: ada paradigma lama dengan paradigma baru. Paradigma lama, paradigma tradisional, fokus pada pengajaran di mana guru menjadi pusat pengetahuan dan siswa adalah penerima pasif. Sedangkan paradigma baru, perubahan paradigma, menggeser fokus ke pembelajaran di mana siswa adalah peserta aktif yang terlibat dalam proses belajar. Siswa lebih berperan dalam menentukan apa dan bagaimana mereka belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana di sini kami simpulkan miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari suatu rangkaian yang telah disampaikan oleh Stephen F. Covey, di mana prinsip
Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini kami membuat contoh dari stimulus, respon dan teori kontrol. Di mana stimulus respon di sini realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol realitas atau kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, namun di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus responden ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus responden keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus responden kelima, orang lain bisa mengontrol saya, dan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus responden ke-6, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus responden ke-7, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang ke-8, stimulus responden, model berpikir menang kalah, dan teori kontrol model berpikir menang-menang. Di sini kami membuat tentang disiplin positif. Disiplin, jadi kami gambarkan kata disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sedangkan disiplin positif adalah pendekatan yang berfokus pada membangun hubungan yang saling menghormati dan membantu murid mengembangkan keterampilan sosial dan emosionalnya. Tujuannya adalah untuk mendidik, bukan menghukum, namun menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif mendorong perilaku menemukan nilai-nilai kebajikan melalui penguatan positif, pembelajaran dari kesalahan, dan pengembangan rasa tanggung jawab. Selanjutnya, beberapa institusi atau organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Yang pertama yaitu mungkin kita sudah tahu semua adalah profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya di sini
beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Yang kedua, di sini juga Indonesia Heritage Production atau biasanya IHP. Di sini di dalamnya cinta Tuhan dan segenap cintanya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomasi, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Dan yang ketiga, PYP, sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri. Di sini kami gambarkan sedikit tentang motivasi perilaku manusia, di mana gambaran ini merupakan suatu teori motivasi perilaku manusia. Teori perilaku manusia di sini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, ini sedikit suatu motivasi eksternal. Yang kedua, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Dan saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Terkadang di dalam diri kita, inilah pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul dalam diri kita seketika ingin melakukan sesuatu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini biasanya muncul pada diri kita. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Di sini kami juga akan menggambarkan sedikit tentang dihukum oleh penghargaan. Jadi terkadang kita melakukan juga kebiasaan, apakah itu gambaran dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, mendorongnya atau biasanya eksternal pada diri kita, dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan di sini, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi terkadang bisa mempengaruhi, yaitu pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan mengurangi motivasi intensif. Bentuk program kebijakan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi,
pengakuan perlu diingat beberapa hal. 1. Beri pengakuan secara khusus, memberikan pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebijakan. 1. Biasanya kita pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Pembuka, saya menghargai nilai kebajikan, kepedulianmu. Situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Pembuka, terima kasih untuk nilai kebajikan, rasa tanggung jawabmu, dan situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Di sini gambaran hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau murid tidak dilibatkan. Bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau fisikis. Konsekuensi biasanya terencana atau disepakati sesuai aturan. Kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman dan guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Disalur dari restitution di sini contoh Yayasan Pendidikan Luhur. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati, untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman bisa berupa paksaan dan konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi, konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, terkadang orang marah, rasa bersalah,
dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Hukuman atau konsekuensi. Ini gambaran. Sebentar kita melihat apakah ini masuk dalam suatu hukuman atau konsekuensi. Jadi saya di sini akan bertanya apakah ini masuk suatu hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Kira-kira ini Ibu masuk hukuman atau konsekuensi? Masuk hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini kalau kita melihat siswa kita terlambat dan kita menyuruh dia berlari mengelilingi lapangan, kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, saya akan membacakan dulu perkaranya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini apakah masuk juga hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah ini masuk hukuman atau konsekuensi? Oke, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu hitam, sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Apakah ini masuk hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke, hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mata pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Baik. Di sini jadi saya paparkan sekali lagi. Ternyata mencatat 100 kali di dalam buku dalam kalimat yang sama, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu masuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini juga masuk hukuman karena tidak ada kaitannya antara siswa terlambat dengan lari mengelilingi lapangan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga masuk hukuman karena tidak ada kaitannya antara pakai masker dengan siswa disuruh push up. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini tadi masuk konsekuensi. Kenapa? Karena dia berhak menggantikan kertas temannya yang sudah dicoret-coret karena dia sengaja coret-coret kertas temannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini juga konsekuensi karena dia yang melakukan tumpahan air itu.
Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, karena tidak mengenakan sepatu hitam ini masuk hukuman karena tidak ada kaitannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini masuk konsekuensi. Kenapa? Karena antara berlari dengan olahraga itu ada kaitannya. Jadi karena dia terlambat pada saat sudah hadir di sekolah, lalu dipanggil dan dia terlambat 10 menit untuk menuju lapangan untuk kegiatan olahraga, sehingga dia disuruh untuk berlari mengelilingi lapangan. Jadi ini ada kaitannya dengan kegiatan pelajaran PJOK. Kecuali mungkin kalau kegiatan pembelajaran matematika, seketika murid terlambat langsung disuruh push up, mungkin itu yang sedikit tidak ada kaitan, tidak berkaitan. Baik, saya lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Jadi ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Di sini yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Jadi mungkin semua manusia itu membutuhkan kehidupan. Biasanya manusia itu butuh kehidupan, yaitu ada suplai berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Terkadang ini yang paling mendasar pada manusia, kebutuhan manusia. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang manusia juga butuh kasih sayang. Jadi mungkin di sini rasa diterima diperlukan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi terkadang siswa kita butuh diperhatikan. Jadi terkadang siswa itu butuh perhatian, karena memang itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan di sini biasanya manusia butuh penguasaan. Misalnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Ini terkadang juga muncul pada siswa-siswa kita. Terkadang dia juga pengen dihargai, bahwa si A ini lebih ini dianggap. Berarti kalau dianggap bahwa misalnya kita samakan semua, persepsinya ini disamakan. Berarti kalau ini misalnya memberikan sesuatu, kita harus memberikan juga umpan balik. Kesenangan. Jadi anak-anak juga itu butuh kesenangan. Mungkin di sini kesenangan bisa berupa bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Di mana kebebasan ini biasanya berupa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Jadi ini adalah gambaran kebutuhan dasar manusia. Saya lanjut. Ada 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, di sini saya gambarkan alurnya. Yang pertama motivasi, identitas gagal. Yang kedua identitas berhasil atau sukses, dan identitas berhasil dan sukses. Dalam kurung kontrol diri. Di sini 5 posisi kontrol ini: penghukum, membuat rasa bersalah,
teman, pemantau, manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol. Misalkan di sini guru berbuat, jadi penghukum. Jadi contoh penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya anak tidak seperti ini karena ini bisa mengecewakan bapak. Sehingga di situ anak merasa bersalah. Jadi terkadang, nak, kenapa kamu tadi terlambat ke sekolah? Berarti saya sebentar yang akan dimarahi oleh kepala sekolah. Berarti itu membuat anak merasa bersalah. Teman, di sini teman membuat alasan-alasan untuk murid. Misalnya, kalau kamu sering terlambat, sebentar saya akan ditegur oleh ibu atau kepala sekolah. Ini adalah teman. Pemantau, menghitung dan mengukur. Di sini kita melihat, sejauh mana ini anak. Dan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berarti misalnya kalau ada anak yang terlambat, kita memberikan apa alasannya, kenapa bisa terlambat. Seperti ini gambarannya manajer. Contoh yang lain, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini adalah contoh hukuman. Guru berkata, pada saat membuat rasa bersalah, kamu sudah tahu, ibu telah sekian kali mengatakannya. Ibu stres ataukah bapak stres. Ini membuat rasa anak juga bersalah. Teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah atau bapak pernah bantu kamu. Ini adalah teman. Dan pemantau, apa peraturannya? Dan manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi hasil dari penghukum. Di sini hasil dari penghukum, anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Jadi terkadang kalau kita akan memberikan hukuman, terkadang anak akan gugup dan memberikan alasan-alasan supaya dia tidak mendapatkan hukuman, dan terkadang anak akan berbohong. Pembuat rasa bersalah, hasil menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Terkadang anak juga akan menyembunyikan apa yang dia lakukan, atau menyangkal atau berbohong. Kalau teman, dia akan ketergantungan. Hasilnya akan ketergantungan. Dan pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Terkadang kalau mungkin contoh kecil, kalau ada anak, biasanya kalau kita ada, baru dia pasif. Manajer menguatkan pribadi. Jadi kalau manajer ini, bagaimana anak ini sudah memang tertanam bahwa apa yang dia seharusnya lakukan. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Teman, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas.
Kalau pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Dan manajer, murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, jadi penghukum, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Terkadang ini murid berkata, kalau kita ini selaku penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Murid berkata pada pembuat rasa bersalah, maafkan saya. Biasanya murid dengan loyal langsung dia mengatakan, maafkan saya. Teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Dan manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ini kalau manajer. Dampak pada murid. Ini dampaknya pada murid. Penghukum mengulangi kesalahan. Jadi terkadang murid tetap mengulangi kesalahan. Pembuat rasa bersalah. Dampak pada murid, merasa rendah diri. Teman, dampak pada murid, lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Pemantau, dampak pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Manajer, dampak pada murid, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Pada saat itu kita akan membuat keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Contoh tadi, kalau misalnya di sini kita tadi contoh pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Terkadang ada orang berkendara tidak menggunakan helm. Kenapa? Karena terkadang biasanya itu helm karena peraturan. Kalau kita dilihat polisi akan ditahan, tetapi tidak mengetahui nilai-nilai yang ada di dalamnya. Sedangkan kalau setelah kita mengetahui nilai-nilai yang ada di dalamnya, maka kita akan menggunakan helm. Misalnya, ternyata nilai ini bahwa adalah menjaga keselamatan. Kita menggunakan helm karena menjaga keselamatan. Berarti otomatis orang itu akan menggunakan helm karena nilai yang dia tanamkan, bukan peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Berarti nilai yang ditanamkan juga adalah bagaimana supaya tidak mudah terkontaminasi suatu penyakit. Kalau kita akan memakai maskernya, bahwa semua orang harus memakai masker tanpa memperdulikan nilai-nilai atau keyakinan di dalamnya, maka biasanya akan melanggar peraturan itu. Jadi tidak terlalu menghiraukan dengan peraturan itu.
maka kita membuat keyakinan kelas. Nah, di sini saya akan melakukan lagi pertanyaan. Apakah ini adalah peraturan atau keyakinan kelas? Di sini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang seharusnya kita ambil di sini kira-kira yang bagaimana? Yang mampu kita buat keyakinan kelasnya. Kalau misalnya peraturannya atau nilai apa yang bisa ditanamkan di dalamnya. Misalnya peraturannya adalah selalu kembalikan buku tepat waktu. Disiplin. Oke, disiplin. Misalnya saya lagi ke yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa yang ada di dalamnya? Yang tertanam. Oke, toleransi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Oke, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Toleransi, disiplin. Oke, dilarang melakukan kekerasan. Ini masuk toleransi. Dilarang menggunakan narkoba. Peraturannya misalnya kita buat peraturan dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kira-kira yang bagaimana? Contohnya Oke, misalnya seseorang ini kita buat, anggaplah kita ganti narkoba, dilarang merokok di kelas. Keyakinan kelas apa yang seharusnya tertanam di dalamnya ini? menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Karena ini adalah keyakinan kita, sehingga kita melarang bahwa enak jangan merokok atau tidak boleh merokok di pekarangan sekolah. Karena kita meyakini bahwa dari asap rokok ini bisa mengganggu kesehatan. Berarti keyakinan inilah yang kita tanamkan, bukan karena merokoknya. Kalau merokoknya mungkin kalau merokok nanti tidak mengganggu kesehatan, mungkin itu diperbolehkan. Tapi karena keyakinan kita bahwa rokok atau polusi dari merokok itu dapat mengganggu kesehatan, maka kita larang untuk merokok di area sekolah. Menggunakan masker. Kira-kira keyakinan apa sehingga diperuntukkan menggunakan masker? Menjaga kesehatan. Tetap menjaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor atau bermain di dalam ruangan. Dalam ruang pada saat belajar. Disiplin. Oke, disiplin. Berarti inilah yang tertanam pada anak-anak kita, supaya anak-anak itu mampu memahami bahwa saya ini dilarang seperti ini karena intinya seperti ini, sehingga ada keyakinannya di dalam. Maka biasanya kalau kita membuat keyakinan pada kelas kita masing-masing, terkadang misalnya di situ kita melarang anak, apa keyakinan kita, misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Apa keyakinan di dalamnya itu? Kenapa kita melarang membuang sampah sembarangan? Apa dampaknya? Sehingga timbul dilarang membuang sampah sembarangan. Seperti itu juga gambaran di dalam kelas kita. Kalau kita buat keyakinan kelas, jadi ada nilai yang ada di dalamnya supaya anak mampu untuk menciptakan atau memahami apa yang dia buat sebagai keyakinan itu. Baik, di sini saya melangkah ke restitusi.
biasanya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini kami ambil dari penyampaian dari Goseng 2004. Di sini kami buat segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi, biasanya mungkin ibu sudah tahu yang mana itu segitiga restitusi. Yang pertama, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Biasanya ini adalah segitiga restitusi. Terkadang segitiga restitusi ini kita pakai seketika ada anak yang memiliki suatu masalah. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Biasanya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk penyelesaian segitiga restitusi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi inilah pertanyaan-pertanyaan atau kalimat-kalimat di dalamnya seketika kita akan mendapatkan suatu masalah kepada anak. Jadi biasanya ada persoalannya anak. Contoh tadi yang misalnya pada saat dia terlambat ke sekolah. Pertanyaan-pertanyaan inilah jadi gambarannya. Sehingga anak di sini terkadang dia tidak takut untuk mengungkapkan apa yang jadi masalahnya, karena di dalamnya kita sebagai teman, dia dijadikan bahwa nilai-nilai apa, dia mengetahui nilai-nilai apa yang akan terjadi apabila dia seperti itu, dan kira-kira apa dampaknya pada dirinya. Jadi seolah-olah anak ini tidak merasa bahwa saya ini dikasih hukuman. Inilah perbedaannya dari penghukum tadi dengan segitiga restitusi. Jadi pertama tadi adalah bagaimana kita memvalidasi atau menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinannya. Jadi setelah kita melakukan proses, baru kita kembali apa yang menjadi keyakinan, apakah itu di kelas ataukah di sekolah itu. Baik, di sini segitiga restitusi. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya atau menstabilkan identitas. Di sini saya berikan gambaran. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah.
Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus melakukan atau memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi pertanyaan-pertanyaan inilah yang kita berikan atau gambarannya seperti itu. Di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Jadi kita seolah-olah melakukan suatu pertanyaan. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Jadi seolah kita menanyakan ini kepada anak. Kamu ini nantinya mau jadi apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa jika melakukan hal itu? Baik, saya melangkah ke budaya positif. Budaya positif di sini, yang pertama disiplin positif. Disiplin positif di dalamnya ada teori kontrol, teori pilihan. Ini dari William. 1. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin: belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi pada saat teori kontrol ini pada diri. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan, di mana teori motivasi: 1. Untuk menghindari hukuman, atau motivasi extrinsic, yaitu yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Selanjutnya, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebijakan universal, itu motivasi empiris, yaitu keyakinan kelas. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, di mana 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Biasanya bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Realitas kebutuhan
kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Juga masuk di 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Juga tetap mengacu pada segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Itulah tadi dari pemaparan kami. Mungkin cukup sekian. Mungkin ada masukan atau pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Darwis. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wah, luar biasa sekali pemaparan yang disampaikan oleh calon guru penggerak kita. Jadi saya sebagai atasan atau sebagai rekan kerja dan di UPT SPF SD 77 Bonto Baju merasa sangat bersyukur dengan adanya calon guru penggerak yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan dengan adanya calon guru penggerak di mana Pak Darwis ini yang selalu memotivasi teman-teman kita untuk senantiasa berbuat hal-hal positif di sekolah kita. Buktinya saat ini kita sudah melihat banyak sekali perubahan yang ada di sekolah kita, utamanya setelah Pak Darwis mengikuti program guru penggerak. Saya tidak akan mengajukan pertanyaan, akan tetapi saya hanya akan memberikan penguatan berdasarkan dari materi yang disampaikan oleh Pak Darwis tadi. Semua yang disampaikan mulai dari modul 1 sampainya modul 4 itu sangat bagus sekali kalau kita sama-sama menerapkan di sekolah kita. Begitu Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena materi-materi yang ada, yang disampaikan dan dipaparkan oleh Pak Darwis ini bersentuhan langsung dengan apa yang kita lakukan sehari-hari di sekolah. Seperti yang saya garis bawahi, yaitu 5 posisi kontrol guru. Mungkin Bapak dan Ibu setelah mendengarkan pemaparan tadi, kita mendengarkan bahwa selama ini kita bahkan sering menjadi seorang guru yang posisinya sebagai penghukum, menunjuk-nunjuk peserta didik, menghakimi mereka. Tetapi selayaknya kita sebagai seorang pendidik tidak melakukan hal itu. Apa hal positif yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik adalah bertindak sebagai seorang manajer. Jadi bertindak sebagai seorang manajer. Kemudian setelah kita melihat ataukah mengamati peserta didik kita atau rekan kerja kita yang mengalami ataukah mendapatkan suatu permasalahan ataukah melakukan suatu pelanggaran, tidak jarang di setiap hari ketika kita melakukan proses belajar mengajar itu terkadang kita dihadapkan pada peserta didik yang melakukan pelanggaran. Untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran dari peserta didik kita itu hendaknya kita mengatasinya dengan segitiga restitusi. Kemudian dalam budaya positifnya, untuk dalam budaya positif, alhamdulillah di sekolah kita ini budaya positifnya peserta didik kita sudah mulai terbentuk. Tetapi supaya lebih bagus lagi perlunya kolaborasi. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu beserta calon guru penggerak kita bersama-sama berkolaborasi supaya dapat melaksanakan semua program-program yang ada di sekolah kita. Seperti itu Pak Darwis. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sempat hadir hari ini. Mudah-mudahan semua juga bisa melaksanakan pemaparan yang disampaikan oleh Pak Darwis tadi. Jadi saya hanya memberikan penguatan dan saran kepada Pak Darwis. Mudah-mudahan kita bisa konsisten melaksanakan apa yang semua yang sudah dipaparkan ini. Kita konsisten melaksanakan semua di sekolah kita. Terima kasih Pak Darwis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
itulah tadi sedikit tambahan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Semoga kita ke depannya kita juga tetap konsisten dengan apa yang telah kita lakukan. Jadi setidaknya ini menjadi suatu acuan bagi peserta didik kita, karena terkadang apa yang disampaikan kepada peserta didik, tetapi apa yang dia lihat itu yang lebih bermakna. Jadi terkadang apa yang disampaikan kepada peserta didik itu tidak terlalu diperhatikan, tetapi seketika kita melakukan suatu hal dan sering dia lihat, maka itulah yang tertanam dalam dirinya. Jadi saya juga pernah sedikit gambaran dari pembelajaran di mana ada sebuah video yang pernah dilihat bahwa ternyata ada beberapa gambaran di situ, tetapi mungkin kami tidak bisa memutarkan video itu dalam waktu yang saat ini. Bagaimana dengan Ibu? Apakah masih ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan? Cukup mungkin Pak. Baik, karena semuanya sudah memberikan masukan, dan kami selaku calon guru penggerak mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Ibu. Semoga kedepannya kita menjadikan sekolah kita adalah sekolah yang memiliki nilai atau peranan budaya positif di dalamnya. Dan semoga kita selalu terus berusaha memberikan yang terbaik kepada anak-anak didik kita. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.